Apakah bisa mengancam singa dengan kepiawaian perang, mengancam hewan buas dengan anjing hutan, dan mengancam orang yang gagah berani dengan pasukan biasa? Kuda kami bagaikan petir, dan anak panah kami anak panah Yaman. Pedang kami sangat tajam dan bahu kami dapat memukul dengan kencang, dan kami menantang kekuatan yang ada di timur dan barat. Kesatria kami sangat buas apabila sedang menunggang kuda. Penunggang kuda kami akan memburu dengan jeli saat diperintah. Pedang kami akan mematahkan apa saja saat menyerang, dan pasukan kami akan membinasakan musuh setelah turun ke medan perang. Kulit kami adalah perisai kami, tentara kami adalah pertahanan kami, dan hati kami tidak dapat dibendung oleh orang yang kuat, dan pasukan kami tidak dapat digoyahkan oleh sebuah ancaman, karena kekuatan kami berasal dari Yang Maha Perkasa dan Yang Maha Terpuji. Inilah pertempuran Ain Jalut. Perang Ain Jalut ini merupakan bagian dari respon Saifuddin Qutuz terhadap Hulagu, setelah Hulagu mengirimkan sebuah pesan yang di dalamnya penuh dengan ancaman dan intimidasi. Dia mengatakan kepadanya bahwa jumlah pasukan Mongol seperti pasir dan tidak ada tempat untuk berlindung dari pedang mereka. Tidak akan ada yang selamat dari kematian. Tetapi Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz tidak merasa takut dengan ancaman tersebut, demi menunjukkan kepada Hulagu akan kehormatan Islam dan umat Muslim. Pesan itu sangat menyulut emosi hingga akhirnya umat Islam dapat menghancurkan pasukan bangsa Mongol yang sedang bergerak menuju Mesir. Inilah pertempuran berdarah Ain Jalut. Pasukan Mongol dilengkapi dengan baju perang besi dan mereka tidak membiarkan siapapun untuk hidup setelah serangan mereka. Jumlah mereka sangat banyak bagaikan pasir dan mereka tidak takut pada apapun. Hingga beberapa ulama muslim kebingungan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan mereka, dan mengatakan bahwa mereka adalah seakan-akan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kira-kira siapa yang mampu menghimpun pasukan besar semacam ini? Dan bagaimana cara mereka menghancurkan negeri-negeri muslim? Dan bagaimana ceritanya hingga mereka dikalahkan dan meninggalkan negeri-negeri Islam, sehingga Islam tetap kokoh bertahan sampai hari ini dengan izin Allah. Dan kami akan menceritakan sekilas tentang awal mula munculnya bangsa Mongol, sehingga bisa dipahami asal-usul bangsa Mongol dan bagaimana akhir kisah mereka. Cerita ini dimulai dengan adanya seorang yatim piatu bernama Temujin. Ayahnya adalah kepala suku di negara Geli. Dia terbunuh dalam pertempuran melawan suku lain. Istrinya melarikan diri bersama putranya Temujin dan saudara perempuannya ke suku lain karena takut akan dibunuh. Tapi setelah Temujin tumbuh besar dan fisiknya kuat, dia kembali lagi ke kampungnya untuk memimpin sukunya dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya dia mampu membalas dendam dan memerintah suku tersebut. Namun dikarenakan api balas dendam telah berkobar di dalam dirinya, dia berubah menjadi sosok yang jahat yang suka merusak dan menumpahkan darah. Dia memulai dengan merampok suku Geli. Dia membunuh para pemimpin suku untuk menjadikan mereka di bawah perintahnya. Hingga akhirnya dia mampu membangun negara yang besar yang di dalamnya termasuk bangsa Mongol dan Tatar. Dan dia menjuluki dirinya sendiri dengan julukan Genghis, yang berarti raja segala raja atau pemimpin yang agung, Genghis Khan. Tidak berhenti di situ saja, dia juga keluar dari perbatasan Geli dan pergi ke Kekaisaran Cina untuk menguasai sebagian wilayah yang ada di sana. Kemudian kekuasaannya meluas ke negara Khwarizmia. Dia merebut kota Atrar, Samarkand dan Roy, dan kota-kota lainnya dari negara bagian Khwarizmia. Kemudian dia kembali lagi ke timur dan menduduki wilayah kekuasaan Cina. Dia pun membakar negeri Cina dan penduduk yang ada di dalamnya. Setelah perang di Cina, Genghis Khan pun meninggal dunia dan selama hidupnya dia telah membunuh jutaan orang. Orang-orang mengira bahwa setelah kematiannya mereka akan berada dalam keadaan aman. Tetapi di belakang Genghis Khan itu terdapat pembesar-pembesar yang suka bertindak kejam dan berbuat sewenang-wenang, yang tidak lain adalah anak dan cucunya.
Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Maka pergilah Kubilai ke Cina dan Korea dan membunuh semua orang yang ada di sana. Holago berangkat ke timur untuk menghancurkan negara-negara Muslim. Di tengah perjalanan, dia melewati Khurasan dan di sana dia menghancurkan benteng Asasin serta membekali komunitas Ismaili yang ada di dalam negeri tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menaklukkan seluruh wilayah yang ada di wilayah timur kekhalifahan Islam. Hingga kemudian dia sampai di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah dan memasuki ibu kota kekhalifahan di Baghdad. Di sana ia juga membunuh semua orang dan membakar kota tersebut. Hingga korban tewas mencapai 800.000 jiwa. Sumber lain mengatakan bahwa korbannya melebihi 2 juta orang yang tewas di Baghdad. Setelah Holago menghancurkan Baghdad, dia menuju Syam untuk menyelesaikan pembantaian yang telah dia mulai sebelumnya. Syam berada di bawah kekuasaan sisa-sisa Bani Ayyub yang beberapa pemimpinnya telah disibukkan oleh harta dan kekuasaan. Bahkan mereka tidak memiliki kekuatan agama dan keimanan. Mereka tidak menolak kehadiran bangsa Mongol. Beberapa di antara mereka netral dan beberapa di antaranya melawan. Beberapa dari mereka bahkan mengkhianati agama mereka. Bahkan sebagian dari penguasa Muslim karena takutnya pada bangsa Mongol rela menyerahkan rakyatnya kepada musuh. Seperti halnya Nasir Yusuf, cucu dari Salahuddin al-Ayyubi, yang bersekongkol dengan orang-orang Mongol, dan di tengah-tengah umat Islam terdapat seorang pemimpin Muslim yang laksana singa, sedang duduk sambil mengintai. Orang tersebut adalah Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Nama aslinya ialah Mahmud bin Mamdud bin Khwarizm Shah, wakil sultan dan penguasa Mesir. Dan penguasa sebenarnya saat itu adalah Al-Mansur Ali bin Izzuddin. Karena Ali tidak mengerti apa-apa dan masih kecil, maka Qutuz mengadakan pertemuan darurat dengan para pembantu sultan. Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz memutuskan untuk mengambil alih kesultanan guna bersiap melawan bangsa Mongol. Pasukan Mongol saat itu sedang bergerak untuk menguasai Syam. Dan jika Syam jatuh, maka hal itu akan menyakitkan bagi umat Islam. Tetapi beberapa pangeran Mamluk yang mempunyai dendam, keberatan dan tidak mendukung kepemimpinan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz. Mereka menolak perintahnya yang disebabkan oleh keserakahan mereka untuk menguasai tahta kerajaan Mesir. Qutuz mengumpulkan mereka. Dia menyampaikan kata-kata yang telah disebutkan oleh Al-Makrizi dalam bukunya. Demi Allah, saya memegang kekuasaan dan bergabung dengan kalian hanya bertujuan untuk melawan musuh. Jika Allah memberi kita kemenangan atas pasukan Mongol, maka kita akan menang. Setelah kita menang, maka terserah kalian. Silakan kalian yang memutuskan siapakah yang akan memegang kekuasaan sesuai keinginan kalian. Maka sepakatlah para jenderal dan pemimpin Mesir dengan kata-kata Saifuddin Al-Muzaffar Qutuz. Mereka pun mempersilahkan Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz untuk memegang kekuasaan tertinggi di Mesir dan mulai bersiap-siap untuk melawan bangsa Mongol. Namun dia berpikir bagaimana dia akan mempersiapkan para tentaranya, karena kondisi keuangan negara sangat sulit dan situasi ekonomi sedang sangat buruk, serta tidak ada negara kaya yang mampu membantu mereka. Perekonomian menghadapi resesi yang parah. Sebagian besar penduduk Khurasan dan Irak yang selamat juga telah melarikan diri ke Mesir dan membuat kondisi ekonomi di Mesir semakin sulit dengan banyaknya pengungsi yang mengungsi ke Mesir. Inilah yang disebutkan oleh utusan Holago Khan dalam pesan ancaman yang dia kirim ke Qutuz. Ketika dia berkata bahwa kami telah mengetahui bahwa pedagang Syam telah dikalahkan dan saat ini tidak akan ada yang dapat menyelamatkan orang-orang Mesir. Ini menunjukkan betapa buruknya keadaan ekonomi Mesir saat itu. Akhirnya beberapa pemimpin berpikir untuk mengenakan pajak kepada rakyat untuk melengkapi kebutuhan dan persenjataan tentara. Ini salah satu usulan dari Izzuddin bin Abdussalam. Namun Asadul Islam adalah salah satu dari hakim yang tidak setuju. Ia yang menolak untuk membebankan pajak kepada rakyat selama harta umat Islam masih ada. Dia mengatakan bahwa selama Baitul Mal masih memiliki harta, maka kebutuhan persenjataan tidak boleh diambil dari pajak rakyat biasa. Selama para raja dan menteri memiliki banyak uang dan persediaan senjata masih cukup,
maka tidak diperbolehkan untuk membebankan uang pajak kepada masyarakat. Tetapi apabila harta raja dan menteri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan senjata, maka diperbolehkan untuk memberlakukan pajak kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu dalam melengkapi persenjataan dan tidak diperbolehkan selain tujuan tersebut. Disinilah tampak kewaraan dan ketakwaan Saifuddin Qutuz, dan siapapun mendengar instruksinya, maka tidak seorang pun yang berani melanggarnya. Kewibawaan Izzuddin bin Abdussalam juga sangat kelihatan, dan itu ditunjukkan pada bagaimana cara dia menunjukkan betapa teguhnya dirinya di hadapan agama Allah. Dia bukan sebagai pemimpin kerajaan, namun dia berjuang hanya untuk Allah. Saifuddin Qutuz pun menerapkan instruksi yang ada pada surat kesepakatan. Dia pun memulai dengan dirinya sendiri dengan menyumbangkan semua yang dimilikinya, hingga para pemimpin pasukan Mamluk yang lain juga mengikutinya. Mereka ikut menyumbangkan semua yang mereka miliki. Namun masih saja semua uang itu belum cukup untuk melengkapi kebutuhan pasukan. Maka dengan sangat terpaksa Qutuz memberlakukan pajak kepada rakyat. Tapi dikarenakan ketulusan niat yang ada pada Qutuz, maka mereka atau rakyat Mesir menyumbangkan semua yang mereka miliki dengan antusias. Orang-orang malah berebut untuk membayar pajak, dan itu merupakan pertama kalinya dalam sejarah bahwa suatu pajak dibayar dengan cepat, dengan beban 1 dinar yang harus dibayarkan untuk setiap orang. Setelah semua terkumpul, terdapat 600.000 dinar yang telah disiapkan oleh tentara untuk persiapan perang. Dan sangat kuat sekali solidaritas dan persatuan umat muslim pada saat itu. Tapi tiba-tiba datanglah kabar duka dari negeri-negeri muslim, bahwa bangsa Mongol telah menginvasi provinsi Aleppo. Benteng umat Islam jatuh di Syam, tapi kekalahannya tentu memakan banyak korban jiwa. Para pangeran yang berada di Syam memutuskan untuk menyerah kepada utusan Holago ketika dia meminta mereka untuk menyerah. Dan Holago mengatakan, "Kalian tidak bisa lari dari pedang kami." Kebrutalan yang mengerikan dari bangsa Mongol pun telah terjadi. Keturunan penguasa Syam dibunuh, dan sebagian besar penduduk Aleppo juga dibunuh, dan sisanya melarikan diri ke Damaskus. Namun penguasa Damaskus An-Nasir Yusuf, cucu dari Salahuddin al-Ayyubi, tidak memiliki tujuan lain kecuali ingin mengumpulkan uang dan ingin tetap berkuasa selama mungkin. Bahkan ia rela meninggalkan sepupunya dibunuh oleh bangsa Mongol di Aleppo. Dan ketika telah sampai berita ini kepada Qutuz, dia sangat sedih sekali. Dan waktu itu keadaan umat Islam sangat buruk. An-Nasir Yusuf, gubernur Damaskus, meminta bantuan dan kesediaan Saifuddin Qutuz untuk menolong orang-orang Damaskus. Qutuz segera setuju, tapi An-Nasir Yusuf malah curiga terhadap Qutuz. Dia berpikir bahwa Qutuz punya tujuan lain, yaitu untuk menguasai Damaskus. An-Nasir menjadi ragu untuk bersatu dengan pasukan Saifuddin Qutuz. Namun Qutuz meyakinkannya bahwa niatnya baik. Ia tidak punya tujuan lain kecuali ingin menjaga kaum muslimin. Al-Maqrizi menyebutkan bahwa dia mengiriminya surat yang di dalamnya tertulis, "Jika engkau ragu dan tidak mempercayaiku, maka silakan pilihlah orang lain yang engkau percaya untuk mengawal para prajurit." Pesan ini menggambarkan ketulusan niat Saifuddin Qutuz dan betapa bodohnya An-Nasir dengan prasangkaannya bahwa ia takut kehilangan kekuasaan dari tangannya. Sebelum Damaskus dihancurkan dan penduduknya dibantai, dan merupakan sebuah kebodohan apabila penguasa hanya berfokus mencari kekayaan duniawi. An-Nasir Yusuf lebih suka menguasai Syam sendirian, tanpa ada orang lain yang ikut serta dalam pemerintahan, dan itu hanyalah ilusi dan imajinasinya yang tidak masuk akal. An-Nasir Yusuf lalu mengumpulkan uangnya dan rombongannya dan beberapa prajuritnya. Kemudian mereka meninggalkan Damaskus dan melarikan diri menuju kota Gaza. Kaum muslimin yang berada di Damaskus harus bersiap menghadapi nasib mereka yang ada di tangan bangsa Mongol. Ini adalah takdir yang suram bagi penduduk Syam. Bangsa Mongol memasuki kota mereka. Semoga Allah melaknat orang-orang bodoh, pengkhianat, dan pengecut yang mengorbankan warga Damaskus. Pertumpahan darah yang dahsyat pun dilakukan terhadap umat Islam. Orang-orang Damaskus terbunuh di tangan bangsa Mongol, dan mereka menjarah kota, mencuri uang rakyat, dan merusak kehormatan warga Damaskus. Dan mereka yang selamat melarikan diri dari Damaskus dan Aleppo menuju Mesir.
Dan apabila Mesir runtuh, maka runtuh pula benteng terakhir umat Islam. Di tengah teror yang sedang dirasakan oleh umat Islam, utusan Hulagu datang kepada Saifuddin Qutuz membawa pesan yang berisikan sebuah ancaman. Dan Hulagu menulis di dalamnya kata-kata berikut: "Dari raja segala raja, rajanya timur dan barat, Khan yang agung, dengan namamu ya Allah yang telah menghamparkan bumi dan yang mengangkat langit. Kalian mengetahui bahwa kami adalah tentara di negeri Allah dan kekuasaan kita merupakan kehendak Allah atas siapa yang telah dihalalkan oleh Allah. Kekuatan kami telah dikenal oleh seluruh negeri, tekad kami telah bulat. Maka serahkanlah diri kalian kepada kami, jika tidak kalian akan menyesal. Kami tidak memiliki belas kasihan kepada mereka yang menangis. Kami tidak peduli dengan mereka yang mengeluh. Kalian telah mendengar bahwa kami telah menaklukkan seluruh negeri. Kami menyelamatkan bumi dari kerusakan. Kami membunuh banyak orang. Maka berlarilah kalian, dan kami akan mengejar kalian, dan merampas tanah yang kalian tinggali. Maka jalan manakah yang bisa menyelamatkan kalian, dan negara mana yang akan melindungi kalian? Kalian tidak akan selamat dari pedang kami. Kuda kami sangat cepat larinya, anak panah kami sangat akurat, pedang kami bagai halilintar, dan hati kami bagaikan gunung, dan jumlah kami banyaknya laksana pasir. Maka benteng-benteng tidak akan dapat membendung kami, dan pasukan perang tidak berguna bagi kami, dan doa kalian tidak akan didengar." Saifuddin Qutuz tidak takut kepada siapapun. Dulu dia adalah seorang hamba sahaya, dan juga seorang ksatria dan seorang mujahid sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Ketakutan tidak menemukan jalan untuk bisa masuk ke dalam hatinya. Saifuddin Qutuz tidak takut kepada bangsa Mongol. Dia menyimpan dendam dan kebencian dalam dirinya terhadap bangsa Mongol, dan itu lebih besar dari rasa takut yang dia rasakan. Dahulu dia adalah seorang pangeran Daulah Khawarizmiyah, Pangeran Mahmud putra Mamdud, keponakan dari Sultan Jalaluddin, Sultan negara Khawarizmiyah. Setelah bangsa Mongol menguasai Daulah Khawarizmiyah, Saifuddin Qutuz kemudian dijadikan budak oleh bangsa Mongol dan dijual, hingga akhirnya dijual dan dibeli oleh penguasa Mesir. Dan perlu kita ketahui bahwa Saifuddin Qutuz adalah satu-satunya raja yang nantinya dapat mengalahkan bangsa Mongol. Setelah mendengar utusan Mongol membacakan surat dari Hulagu, Saifuddin Qutuz kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membunuh semua utusan yang membawa pesan. Hanya satu yang dibiarkan hidup, untuk dikirim kembali kepada bangsa Mongol. Itu adalah suatu diplomasi yang kejam dan penuh ancaman. Bangsa Mongol pun dibuat gemetar karenanya. Muzaffar Saifuddin Qutuz pun berkata, "Sangat mengherankan mengancam singa dengan butiran kurma, menakut-nakuti binatang buas dengan anjing hutan, dan menakuti orang yang gagah berani dengan orang yang lemah. Kuda kami bagaikan petir dan anak panah kami asli dari Yaman. Pedang kami sangat tajam, apabila dipukulkan, ia sangat kuat dan tajam. Dan pedang kami menggambarkan kekuatan yang ada di timur dan barat. Ksatria kami seperti singa apabila telah menunggang kuda, dan sangat jeli saat berburu. Pasukan kami akan membinasakan lawan apabila telah turun di medan perang. Kulit kami adalah perisai kami, tentara kami adalah kekuatan pertahanan kami, dan hati kami tidak bisa dihentikan oleh pasukan lawan. Meskipun ia kuat dan pasukan kami tidak dapat digoyahkan oleh sebuah ancaman, karena kekuatan kami berasal dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Kami tidak dapat dibubarkan hanya dengan sebuah gertakan. Jika kami tidak mentaati kalian, itu merupakan ketaatan bagi pasukan kami. Dan jika kami membunuh kalian, maka pahala besar yang akan kami dapatkan. Dan jika kami terbunuh, maka kami akan menuju surga. Kemudian kalian berkata, hati kami kuat dan jumlah kami banyak. Tetapi sebuah kemenangan tidak dapat ditentukan dengan banyaknya jumlah pasukan atau banyaknya harta rampasan perang. Karena kayu yang banyak dapat dibakar dengan api yang sedikit. Maka apakah kematian itu akan menjadi pelarian kami, dan penghinaan merupakan takdir bagi kami? Itu adalah dugaan yang sangat buruk. Maka kematian adalah tujuan akhir bagi kami dalam kehidupan. Jika nanti kami hidup, maka kami akan hidup bahagia dan mulia. Dan jika kami wafat, maka kami akan wafat sebagai seorang syahid. Bukankah sesungguhnya tentara Allah lah yang akan menang?
seperti halnya pemimpin umat mukmin terdahulu. Apakah kalian meminta kami taat kepada kalian? Kami tidak akan taat kecuali kepada Amirul Mukminin dan Khalifah Rasulullah. Kalian menyuruh kami agar tunduk dan kami tidak akan menghiraukan perintah kalian, dan kami tidak akan mau tunduk. Kalian menyuruh kami menyerahkan diri kami kepada kalian, kemudian kalian mau seenaknya berbicara dengan pasukan kami. Sebenarnya membunuh utusan pembawa pesan haram hukumnya dalam Islam. Namun dalam hal ini, bangsa Mongol telah memusnahkan setengah dari dunia Islam. Mereka menghancurkan banyak tanah muslim. Pasukan Mongol selalu menyuruh untuk memusnahkan penduduk dan menodai kehormatan. Sungguh percuma apabila kita berbicara tentang keburukan dari tindakan bangsa Mongol karena sudah banyak perundingan yang telah dilakukan. Namun itu semua percuma karena bangsa Mongol hanya mengerti satu bahasa, yaitu bahasa perang. Dan siapapun yang mencoba untuk berdamai dengan mereka akan menguasainya, merampok tanahnya, dan membunuh keluarganya, dan merusak kehormatannya. Bangsa Mongol tidak pernah mau mematuhi sebuah perjanjian. Maka cara yang paling tepat yaitu dengan membunuh utusan yang mereka kirim sebagai sebuah pesan yang diwarnai dengan pertumpahan darah. Pesan itu lebih kuat dibandingkan menggunakan huruf dan kata-kata.